Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Gideon Suprianto dari program studi Sistem Telekomunikasi angkatan 2023 kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah saya tangkap dari 3 video yang telah diberikan dari dosen pengampu saya, Ibu Enda Setiawati. Lalu materinya adalah dari mata kuliah Sinyal dan Sistem. Materinya adalah transformasi Laplace untuk sistem LTI waktu kontinu, dan presentasinya di tanggal 9 sekarang 9 Desember 2024. Ini belum diganti kemarin ya. Nah, oke, ini tentang saya tadi, saya Gideon Suprianto dengan dari sisa 3C. Lanjut. Poin pembahasan atau hal-hal yang akan kita bahas di video kali ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada pengantar transformasi Laplace, yang kedua tentang definisi transformasi Laplace, dan yang ketiga daerah konvergensi. Nah, jadi mari kita mulai ke materi yang pertama tentang pengantar transformasi Laplace. Tentang apa itu transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace merupakan salah satu alat matematis yang sangat berharga dalam bidang teknik, khususnya dalam analisis sistem dinamis. Konsep dasarnya adalah mengubah suatu fungsi yang bergantung kepada waktu atau domain waktu menjadi fungsi yang bergantung pada variabel kompleks. Nah, atau domain S. Transformasi ini memungkinkan kita untuk menganalisis sistem yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, terutama dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang sering muncul dalam model matematika sistem fisik. Dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar di domain S, kita dapat dengan mudah menemukan solusi yang kemudian dapat ditransformasikan kembali ke domain waktu. Selain daripada itu, transformasi Laplace juga memungkinkan kita untuk menganalisis respon sistem terhadap berbagai jenis input, seperti sinyal sinusoidal atau impuls, dengan cara yang lebih intuitif. Kemampuan transformasi Laplace dalam menyederhanakan masalah dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku sistem membuatnya menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari teknik elektro dan mekanik hingga ilmu kontrol dan penguasaan sinyal, dan sampai di bidang ilmu sistem telekomunikasi. Lalu ada yang kedua, transformasi Laplace, tentang definisinya. Ini secara matematis, transformasi Laplace digambarkan seperti pada gambar. Xs sama dengan xt sama dengan integral dari minus tah hingga sampai dari minus tah hingga sampai tah hingga xt e pangkat min st dt. Nah, digambarkan bahwasanya xs adalah transformasi Laplace dari fungsi xt. Nah, xt adalah fungsi asli dari domain waktu tersebut. Lalu s-nya adalah variabel kompleksnya. Seperti itu. Nah, pembahasan yang ketiga adalah daerah konvergensi. Daerah konvergensi itu adalah suatu rentang nilai s variabel kompleks di mana transformasi Laplace dari suatu fungsi x, t ada dan konvergen. Dengan kata lain, dk adalah daerah di bidang S kompleks di mana integral transformasi Laplace menghasilkan nilai yang terbatas. Mengapa hal ini penting, atau mengapa daerah konvergensi ini adalah suatu hal yang penting bagi transformasi Laplace? Ada 2 hal poin utama atau 2 hal poin yang saya bawakan di kali ini. Yang pertama, tidak seperti transformasi Fourier, transformasi Laplace dari suatu fungsi tidak selalu unik. dk atau daerah konvergensi membantu kita menentukan transformasi Laplace yang benar untuk suatu fungsi tertentu. Yang kedua, dalam analisis sistem, dk atau daerah konvergensi memberikan informasi tentang stabilitas sistem. Jika dk mencakup sumbu imajiner yaitu sama dengan 0, maka sistem tersebut stabil. Nah, itu 2 hal yang penting kenapa daerah konvergensi ini ada di transformasi Laplace. Lalu ada karakteristik dari daerah konvergensi. Seperti apa sih khasnya, ciri khasnya, karakteristiknya dari daerah konvergensi pada transformasi Laplace? Ada 5 poin di dalam karakteristiknya atau ciri khasnya. Yang pertama, daerah terhubung. dk harus merupakan daerah yang terhubung, tidak boleh terputus-putus.
Jadi daerahnya tidak boleh ada terputus-putus teman-teman. Jadi nggak ada kayak misalkan di daerah A dan B itu disebut daerah konvergensi, tidak teman-teman. Tidak seperti itu. Lalu yang kedua, tidak mengandung kutub. DK tidak boleh mengandung kutub dari fungsi transformasi lattice. Kutub adalah nilai S yang membuat penyebut fungsi transformasi lattice menjadi 0. Yang ketiga, posisi kutub. Posisi kutub relatif terhadap sumbu imajiner menentukan bentuk dari daerah konvergensi tersebut. Lalu yang keempat, posisi kutub. Posisi kutub relatif terhadap sumbu imajiner menentukan bentuk DK. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, kausalitas. Untuk sistem kausal, respon hanya terjadi setelah adanya input. Gitu, DK berada di sebelah kanan semua kutub. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari apa yang telah saya tangkap, hasil resum, hasil ringkasan yang bisa saya bawakan kembali, dipresentasikan kembali dalam suatu buah video. Cukup sekian mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, karena pada dasarnya semua manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.